I want to just share very briefly from the book of Genesis, and then I'll pray for different people. Dia pagi ini hanya mau sharing sedikit saja tentang Kejadian. In Genesis chapter 1, Di Kejadian 1 ayat 1, just chapter 1 from verse 1, you can read maybe in ya, verse. Kejadian 1 ayat 1, di mana Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. And verse 2 and 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. So the Bible is talking about the beginning when God was creating the heaven and the earth. Ya, jadi Alkitab mengatakan adalah pada mulanya, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. And the Bible says that the earth was without form, it was empty, and there was darkness. Dan dikatakan di situ bumi belum berbentuk dan kosong dan juga gelap gulita semuanya. But then we also see that the Spirit of God was moving over the water. Dan di situ dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. And because the Holy Spirit was moving, then God spoke a word that changed the situation. Nah, karena ada roh Allah yang melayang-layang dan Tuhan memperkatakan firman, makanya ada sesuatu yang terjadi di dalamnya. Many of us are in ministry, some of us are in business. Ya, banyak di antara kita ada juga bekerja di pelayanan dan juga ada juga sebagai seorang businessman. There are times when you look at the situation in the business or even at the ministry or the church, and you just see a difficult situation. Ya, di mana saat kalian melihat di pelayanan kalian, di pekerjaan kalian, itu ada situasi keadaan-keadaan yang sangat sulit. Kalian mengalami masa-masa sulit saat ini. You look at it, it has no form. It has no structure. You do not know where it is going. Jadi kalau kalian melihat itu semua sepertinya belum terbentuk, tidak ada struktur yang jelas di dalam pelayanan atau di dalam pekerjaan kalian. Maybe you have worked so hard, you have prayed, you have put in a lot, but still, it is formless. Jadi mungkin kalian juga sudah berusaha keras, bekerja keras, banting tulang luar biasa di dalam melayani, juga melayani dengan luar biasa, mengejar dan banyak berdoa, tapi semuanya itu masih belum ada bentuknya. And the other thing is sometimes there is emptiness. Dan juga hal yang lainnya adalah adanya kekosongan juga. The emptiness may not be in the fact that maybe you don't have money, but that lack of joy, that lack of peace. Jadi kalau kekosongan itu bukan bicara saja tentang uang, tapi kekosongan itu berbicara tentang tidak ada sukacita, tidak ada damai. You can be even making money but feel empty. Ya, kamu nggak bisa cuman cari-cari duit terus, tapi kamu merasakan kekosongan itu. You can be doing ministry and helping other people, and you're helping many people, but you yourself, you're feeling empty. Dan juga kalian juga nggak bisa, kamu bisa melayani orang, tapi kamu juga merasakan hati yang penuh dengan kekosongan. And then the other thing we see is darkness. The Bible says that there was darkness all over the place. Dan juga yang selanjutnya yang kita bisa lihat adalah tentang kegelapan, bahwa kegelapan itu meliputi seluruh bumi saat itu. So many of us are facing, at any time we're all facing one of the three. Either you're struggling with the structure, with the form, or maybe it is the emptiness, or sometimes it's just the darkness around you. Ya, jadi seringkali di antara kita tuh temui bahwa banyak banget pergumulan di dalam kehidupan kita. Kadang kita menemui kekosongan, kadang kita juga menemui tentang kegelapan juga di dalam kehidupan kita.
Because the world we are in right now, there's so much darkness. Karena dunia yang sedang kita hidup saat-saat ini adalah dunia yang penuh dengan kegelapan. People are so corrupt. People are so wicked. Even in the church, you sometimes wonder what's going on, because even in the church, you find sometimes darkness is coming in. Ya, jadi karena kita ini hidup penuh dengan banyak hal di sekitar kita, bahkan saat kita melayani di dalam gereja pun itu ada kegelapan di dalam gereja. So what do we do? Apa yang harus kita lakukan kalau gitu sekarang ini? We have to do what God did in the beginning. Kita harus lakukan seperti yang Tuhan kerjakan di awal mulanya. He let His Spirit begin to brood or to move over this situation. Ya, dia membiarkan bahwa rohnya itu melayang-layang dan ada di dalam situasi saat itu. That word brood is like what happens when a hen is sitting on the eggs, to just let it cover. Yeah. Ya, jadi yang dia maksud melayang-layang itu seperti kalau ada telur, kemudian induk ayam mengerami telur. Jadi benar-benar semua telur itu dierami dan itu seperti kayak diberikan perlindungan. That's what God did. We don't know how long, but the Bible just says that the Spirit of God was moving over the face of the deep. Ya, jadi kita nggak ngerti itu kapan ya dan berapa lamanya itu mengelilingi roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air itu kita nggak ngerti. Tapi yang pasti bahwa roh Allah itu memenuhi semuanya saat itu di seluruh muka bumi saat So itu. today, the darkness you may be facing might be your health, maybe there's a problem in your body. Ya, jadi mungkin kegelapan yang sekarang ini sedang Bapak Ibu alami adalah tentang kesehatan. Mungkin ada sakit di dalam tubuh Bapak Ibu. It could be darkness in your pocket. You don't have money. There is emptiness. Dan mungkin juga kegelapan yang terjadi juga ada di kantongnya Bapak Ibu sekarang itu. Sekarang ini gak ada duit, ya kan? It could be that you feel that you have been doing so much, but there's still no form. Everything is formless. You don't know how tomorrow is going to be concerning the ministry or the business. Ya, atau juga udah mengerjakan sesuatu tapi kayak nggak berbentuk. Jadi kok masih nggak ada bentuknya ya. Jadi kayaknya melayani, bekerja itu tidak ada hasilnya sama sekali. What we need to do is to create an atmosphere for the Holy Spirit to move. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus meng-create, kita harus membentuk daripada Roh Kudus supaya Roh Kudus itu menciptakan. We have to make room for the Holy Spirit in our lives. Kita harus punya ruangan yang khusus untuk Roh Kudus di dalam kehidupan kita. We have to make room for the Holy Spirit in our churches. Kita harus bikin ruangan yang khusus untuk Roh Kudus untuk tinggal di dalam gereja kita. We have to make room for the Holy Spirit in our businesses. Dan kita juga harus punya ruangan yang khusus untuk Roh Kudus supaya tinggal di dalam bisnis pekerjaan kita. The Holy Spirit is our helper. Roh Kudus adalah penolong kita. The Holy Spirit is our strengthener. He's the one who is supposed to teach us all things. Dan Roh Kudus adalah yang menguatkan kita dan dia tuh mengajar kita tentang banyak hal. But many Christians don't allow the Holy Spirit to work. Tapi banyak orang Kristen itu tidak mengizinkan Roh Kudus itu bekerja. And then we end up struggling a lot. You're struggling to grow the church. You're struggling to grow the business. You're struggling to make things work in your life. Ya, jadi akhirnya Bapak Ibu terus bergumul di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam apapun sehari-hari yang Bapak Ibu lakukan, akhirnya banyak sekali pergumulan. But the Holy Spirit is here to help us, but we are not giving Him the opportunity to help us. Ya, padahal Roh Kudus itu ada di sini bersama-sama dengan kita semua. Tapi seringkali kita tidak mengizinkan Dia untuk bekerja. What happens when we allow the Holy Spirit to move is that God will speak
Apa yang terjadi kalau kita ini mengizinkan Roh Kudus ini bergerak? Kita akan bisa mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. And when God speaks, the Bible says that faith comes by hearing and hearing by the word of God. So faith will be activated in us. Ya, jadi pada saat Tuhan itu berfirman, pada saat kita mendengar firman Tuhan, perkataan Tuhan, maka ada iman yang muncul dari dalam diri kita. Karena dikatakan di dalam Alkitab, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan langsung kita akan bangkit karena iman kita bangkit. And when we walk by faith, then what is impossible becomes possible. Nah, pada saat kita itu berjalan bersama dengan iman, maka apa yang tidak mungkin buat kita, semuanya mungkin buat Tuhan. Because faith begins to drive away fear. Karena iman akan menghilangkan semua ketakutan. Many of us are fearful right now because you are looking at the report that you have. Ya, seringkali kita di sini adalah takut ya, karena banyak ketakutan yang kita alami karena kita lihat dari laporan-laporan yang ada. You are looking at the doctor's report. Kita lihat kepada diagnosa dokter You misalnya. are looking at your financial reports. Kita lihat pada rekening keuangan kita, tabungan kita. You are looking at the church, maybe the people coming to church and the numbers and what is going on in the church. Dan kita juga seringkali khawatir, takut karena kita lihat di gereja kita, oh jemaatnya kok berkurang dan lain sebagainya. Gitu. But God has called us not to walk by sight, by what we see, but to walk by faith. Tapi Tuhan katakan kita harus berjalan bukan dengan apa yang kita lihat, tapi kita harus berjalan dengan iman. 1 John chapter 5 and verse 4 says, whatever is born of God overcomes the world. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, 1 John, the book of 1 John chapter 5 and verse 4 says, whatever is born of God. 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. And this is the victory over the world, even our faith. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. So you have to create an atmosphere for the Holy Spirit. Jadi kamu harus menciptakan atmosfer daripada Roh Kudus so that God can speak. sehingga Tuhan bisa berbicara. When He speaks, then you have faith because now you can see beyond your circumstances, beyond your darkness, beyond your whatever it is that is surrounding you. Sehingga pada saat Tuhan berbicara, kamu akhirnya bisa melakukan yang lebih dari semua itu, lebih dari sekarang ini apa yang kamu lakukan, lebih dari apa yang kamu pikirkan saat ini, saat kamu bisa mendengarkan Tuhan berbicara. And when you walk by faith, now you will be able to overcome the world. Dan pada saat kamu itu berjalan bersama dengan iman, bahkan kamu bisa mengalahkan dunia. Hallelujah. Haleluya. So very quickly, let me just give you 4 things you have to do to create that atmosphere. Ya, jadi ini I'll dia just mau mention cepat. them. Ya, dia mau cepat, dia mau kasih 4 Kak, supaya Bapak Ibu bisa mengalahkan dunia itu dengan iman. 1, don't complain, don't murmur, don't grumble. Yang pertama, jangan komplain, jangan ngedumel, jangan protes sama Tuhan. Instead of that, praise. Have a life of praise. Banyaklah waktumu dengan memuji Tuhan dan mengucap syukur. Because when you complain, when you murmur, then you open a door for more darkness to come in. But when you praise, then now it creates an atmosphere for the Holy Spirit. Ya, jadi kalau kamu banyak ngomel, kamu banyak komplain, itu membawa justru malah membuka celah untuk kegelapan itu masuk. Tapi kalau kamu banyak memuji Tuhan, banyak mengucap syukur, itu membuat berkat itu dicurahkan. Number 2. Nomor 2. Do not be afraid, Jangan takut, but have faith. tapi punyailah iman. Fear means that you're focusing on what you see. Faith means that you're focusing on what you cannot see. Jadi kalau takut itu kamu terlalu fokus pada apa yang kamu lihat. Tapi kalau iman, kamu fokus kepada apa yang tidak bisa kamu lihat. Number 3, do not worry. Nomor 3, jangan khawatir. Do not be anxious, Ya, jangan khawatir. but pray
Instead of worrying, begin to pray. Jadi daripada kamu khawatir, kamu ragu-ragu, lebih baik kamu berdoa. Philippians chapter 4 and verse 6 says, do not be anxious about anything, but all things by prayer, by supplication, make your requests known to God. Philippians. Filipi 4 ayat ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. When you do not pray, you will worry. Kalau kamu gak doa, kamu pasti khawatir. When you are praying, you cannot worry. Pada saat kamu doa, kamu gak akan khawatir. So if you find yourself very worried, very anxious, just know there's something wrong with your prayer life. Ya, jadi kalau kamu itu mengalami kekhawatiran, kamu mengalami keraguan-raguan mungkin, nah berarti ada sesuatu yang salah dengan doa kalian. And then finally, dan yang keempat, yang terakhir, instead of focusing on yourself, selain kamu itu fokus kepada dirimu sendiri, focus on the kingdom of God. Fokuslah kepada kerajaan sorga. There is something about focusing on the kingdom that creates an atmosphere for God to begin to move. Ada sesuatu yang dimana Bapak Ibu harus fokus ke dalam kerajaan sorga, dimana saat itu dikatakan roh Allah itu melayang-layang bergerak di atas bumi. You know, I learned many years ago that when I do the Father's business, God will take care of my business. If I do His business, He will take care of my business. Jadi dikatakan kalau aku melakukan kehendak Bapakku, maka Bapakku juga akan memelihara aku, dikatakan. Let us seek the kingdom. Biarlah kita benar-benar mencari itu kerajaan sorga. Let us seek to do the assignment He has given us. Biarlah kita benar-benar fokus kepada tugas-tugas Bapa yang harus kita lakukan. That will create an atmosphere. Itu akan menciptakan satu atmosfer for the Spirit of God to move. untuk roh Allah bisa bergerak.